Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sebelumnya perkenalkan, saya Nikodemus Serap Martua Aritonang S dengan NIM 1202 10910 dari J2 dari list merah. Di sini saya akan melakukan esai dan video tugas besar. Yang saya pilih adalah tugas besar rekayasa hidrologi. Kita langsung mulai saja. Tugas besar rekayasa hidrologi. Sebelumnya kita akan perkenalan dulu dengan apa itu hidrologi. Hidrologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari seputar pergerakan, distribusi, dan kualitas air yang ada di bumi ini serta siklus hidrologi dan sumber daya air. Jadi siklus hidrologi secara umum adalah air dari laut ke atmosfer, lalu ke bumi dan kembali lagi ke laut dan seterusnya. Siklusnya berulang terus-menerus dari laut ke atmosfer, lalu ke bumi dan kembali lagi ke laut. Kemudian curah hujan sendiri itu merupakan jumlah air yang jatuh pada permukaan tanah selama periode tertentu bila tidak terjadi penghilangan oleh proses evaporasi, pengaliran, dan peresapan yang diukur dalam satuan tinggi. Tinggi air hujan 1 mm berarti air hujan pada bidang seluas 1 mm padat berisi 1 liter. Selanjutnya pengertian hidrologi dan hidrolika. Hidrologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari masalah air, sifat-sifat air, dan perilaku air di atmosfer dan di permukaan bumi. Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai pergerakan, persebaran, dan juga masalah kuantitas air yang terdapat di bumi. Hidrologi juga mempelajari perilaku hujan, terutama meliputi periode ulang curah hujan, karena berkaitan dengan perhitungan banjir serta rencana untuk setiap bangunan air. Kemudian hidrolika merupakan suatu pembahasan dalam ilmu terapan dan teknik yang berurusan dengan sifat-sifat mekanis fluida yang mempelajari perilaku dari aliran air secara mikro maupun makro. Jadi dari secara kecil maupun besar. Hidrolika adalah juga merupakan bagian dari hidrodinamika yang terkait dengan gerak air atau mekanika aliran. Ditinjau dari mekanika aliran terdapat dua macam aliran, yaitu aliran saluran tertutup dan aliran saluran terbuka. Kemudian kita masuk ke perhitungannya, karena pada dalam tugas besar rekayasa hidrologi ini kita memerlukan perhitungan untuk menentukan intensitas dan debit dari curah hujan wilayah. Yang pertama, untuk melakukan perhitungannya itu kita harus melakukan metode rata-rata aritmatik atau aljabar. Pengukuran ini dilakukan di beberapa stasiun dalam waktu yang bersamaan, dijumlahkan dan kemudian dibagi jumlah stasiun. Jadi P itu hujan rata kawasan sama dengan P1, P2, P3, dan Pn seterusnya itu hujan di stasiun 1, 2, 3, dan seterusnya, dan dibagi dengan jumlah stasiun. Yang kedua ada metode Thiessen. Metode ini memperhitungkan bobot dari masing-masing stasiun yang mewakili luasan di sekitarnya. Metode ini digunakan apabila penyebaran stasiun hujan di daerah yang ditinjau tidak merata. Pada metode ini, stasiun hujan minimal yang digunakan untuk perhitungan adalah 3 stasiun hujan. Jadi pada metode Thiessen dipakai apabila stasiunnya itu minimal ada 3 stasiun hujan. Hitungan curah hujan rata-rata dilakukan dengan memperhitungkan daerah pengaruh dari tiap stasiun. Jadi rumusnya itu sama dengan P, hujan rata kawasan sama dengan A1 P1, A2 P2, A3 P3, AN PN itu seterusnya, dibagi dengan luasan daerah stasiun dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ketiga adalah metode Issoyet. Metode Issoyet merupakan cara paling teliti untuk menghitung kedalaman hujan rata-rata di suatu daerah. Pada metode ini stasiun hujan harus banyak dan tersebar merata. Metode Issoyet membutuhkan pekerjaan dan perhatian yang lebih banyak dibanding dua metode lainnya tadi. Jadi rumusnya itu ada P sama dengan A1 I1 tambah I2 dibagi 2 tambah A2 I2 tambah I3 dibagi 2 tambah A3 I3 tambah I4 dibagi 2 dan seterusnya, dibagi dengan luas wilayah antar garis Issoyet. Yang kan I1, I2, I3 dan I seterusnya itu tadi merupakan tinggi hujan antara garis Issoyet, dan P nya itu merupakan tinggi hujan rata-rata. Jadi dicari tinggi hujan rata-rata. Selanjutnya ada analisis frekuensi.
Yang pertama, dari bagian analisis frekuensi ini ada distribusi normal, karena analisis frekuensi ini ada 4, distribusi normal, log normal, log persen, dan distribusi gambar. Yang pertama, distribusi normal ini menggunakan rumus XT sama dengan X bar ditambah Z dikali S. XT sendiri itu merupakan perkiraan nilai yang diharapkan terjadi dengan periode ulang T tahunan. X bar sendiri tadi nilai rata-rata hitung varian, dan S itu standar deviasi nilai varian. Z-nya merupakan faktor frekuensi dari distribusi normal. Selanjutnya ada distribusi log normal, itu mencari YT atau perkiraan nilai yang diharapkan terjadi pada periode ulang T tahunan. Itu sama dengan Y bar atau nilai rata-rata hitung variannya ditambah Z dikali S. Z-nya tadi tetap faktor frekuensi, kemudian S-nya merupakan standar deviasi nilai varian. Selanjutnya yang ketiga itu ada distribusi log persen. Rumusnya itu YT yang merupakan perkiraan nilai yang diharapkan terjadi dengan periode ulang T tahunan, sama dengan Y bar atau nilai rata-rata hitung varian ditambah KT atau faktor frekuensi dikali S standar deviasi nilai varian. Yang keempat, dari analisis frekuensi ini merupakan distribusi Gumbel, yaitu XT sama dengan X bar ditambah S dikali K. Kemudian K tadi mencarinya atau faktor frekuensinya tadi mencarinya itu dengan YTR dikurang YN per SN. YTR ini karena belum diketahui juga, maka akan dicari itu dengan menggunakan rumus YTR sama dengan min-len dalam kurung min-len TR kurang 1 per TR. YTR ini sendiri merupakan reduced period, sedangkan TR ini merupakan kala ulang. Sementara itu, untuk menentukan metode distribusi frekuensi empiris mana yang sesuai dengan sampel data yang ada, diperlukan pengujian secara statistik. Terdapat 2 cara pengujian, yaitu uji kuadrat dan Smirnov-Kolmogorov. Jadi dari hasil analisis frekuensi tadi, dari distribusi Gumbel maupun log persen 3 akan dilakukan uji keselarasan. Yang pertama itu uji keselarasan chi-square, yaitu rumusnya X kuadrat sama dengan jumlah dari OI dikurang OEI kuadrat per EI. Jadi X kuadrat itu merupakan harga chi-square terhitung, OI merupakan jumlah nilai pengamatan pada subkelompok ke-1, EI jumlah nilai teoritis pada subkelompok ke-1 dibagi dengan jumlah data. Dikatakan selaras jika nilai dari X kuadrat hitung tadi lebih kecil daripada X kuadrat kritis. Selanjutnya uji keselarasan Smirnov-Kolmogorov. Rumus-rumusnya itu yang pertama ada Px sama dengan M dibagi N plus 1. Px lebih kecil itu sama dengan 1 dikurang Px dari yang atas tadi. Kemudian Px itu sama dengan M per N kurang 1. Kemudian untuk Px lebih kurang dari nya itu sama dengan 1 kurang Px nya, dan D maksimum itu nilai real dari PE dikurang PT, atau nilai murni dari PE dikurang PT. Dikatakan juga selaras apabila P max dari nilai murni PE dikurang PT tadi lebih kecil dari delta CR, alfa. Maka nanti akan ada nilai-nilainya dan kita dapat bandingkan. Kemudian yang kelima itu ada intensitas curah hujan. Intensitas curah hujan ini adalah tinggi hujan atau volume hujan tiap satuan waktu. Besarnya intensitas hujan berbeda-beda, tergantung dari lamanya curah hujan dan frekuensi kejadiannya. Intensitas curah hujan diperoleh dengan cara melakukan analisis data curah hujan baik secara statistik maupun secara empiris. Terdapat beberapa metode untuk menentukan nilai intensitas curah hujan. Di antaranya metode Mononov, Talbot, Sherman, Ishiguro, Van Bryn. Dari beberapa metode yang telah dipaparkan tadi akan ditinjau 2 metode, yaitu metode Mononov dan metode Sherman.
Pertama, metode mononop itu rumusnya adalah I sama dengan R24 per 24 dikali 24 per T pangkat 2 per 3, dimana I merupakan intensitas curah hujan dan R24 merupakan curah hujan maksimum harian. Jadi R24 itu selama 24 jam maksudnya, dan T itu lamanya hujan selama 24 jam tadi. Nah, kemudian untuk metode Sherman rumusnya I sama dengan A per T pangkat N. I nya tadi masih dalam intensitas curah hujan dalam milimeter per jam, kemudian A itu lamanya curah hujan atau durasi curah hujan dalam jam, T nya itu lamanya curah hujan atau durasi curah hujan dalam jam, kemudian N nya itu konstanta. Kemudian metode Ishiguro yang ketiga, ini rumusnya sama dengan I sama dengan A per akar T ditambah B. Jadi I masih dalam intensitas curah hujan, T itu lamanya hujan, dan N itu banyaknya data. Kemudian yang keempat ada metode Talbot, itu I sama dengan A bagi T tambah B. Nah, keterangannya I merupakan intensitas hujan dalam milimeter per jam dan T itu lamanya hujan dalam jam. Jadi A dan B di sini masing-masing memiliki rumus untuk diketahui, karena ini juga merupakan faktor penentu dari setiap intensitas curah hujan dalam masing-masing metode. Nanti akan ada rumusnya masing-masing di setiap metode. Yang keenam itu debit rencana. Jadi salah satu metode yang umum digunakan untuk memperkirakan laju aliran puncak debit banjir atau debit rencana yaitu metode rasional USSCS pada tahun 1973. Metode ini digunakan untuk daerah yang luas pengalirannya kurang dari 300 ha atau 300 hektar area. Metode rasional ini dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa curah hujan yang terjadi mempunyai intensitas seragam dan merata di seluruh daerah pengaliran selama paling sedikit sama dengan waktu konsentrasi atau TC-nya. Waktu konsentrasi. Persamaan matematik metode rasional ini sebagai berikut. Q yang merupakan debit dalam milimeter kubik per detik sama dengan 0,02728 dikali C yang merupakan koefisien aliran dikali I merupakan intensitas curah hujan selama waktu konsentrasi yang sudah kita cari sebelumnya, kemudian dikali A atau luas daerah aliran atau dalam hektar area. Nah, itu dia tadi video esai mengenai tugas besar rekayasa hidrologi saya. Buat saya sendiri, tugas besar rekayasa hidrologi yang saya miliki itu saya mendapatkan dalam metode Thiessen. Untuk analisis frekuensinya saya menggunakan distribusi Gumbel yang memenuhi uji keselarasan chi-square. Kemudian untuk metodenya saya menggunakan metode mononop, metode Sherman, dan metode Ishiguro. Kemudian setelah itu saya mendapatkan debit rencananya dan segala uji keselarasannya dapat terpenuhi. Sekian penjelasan mengenai tugas besar rekayasa hidrologi dari saya. Terima kasih.